Beliau rahimahullah menjelaskan bahwa tawassul jenis yang kedua ini, tawassul yang tidak syar'i ini, bertentangan dengan akal sehat manusia. Sesuatu yang tidak ma'kul, tidak bisa dicerna dengan akal sehat, dan sekaligus bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran atau Sunnah. Wa min dzalika an yatawassal al-insanu ila Allah Ta'ala bi du'ai mayyit. Baik, disebutkan contohnya, di antaranya adalah seseorang bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan doa orang tersebut kepada mayit, doanya kepada orang yang telah meninggal. Yatlubu min hadzal mayyit an yad'u Allah lah. Dia meminta dari mayit ini agar berdoa kepada Allah untuknya, memohon atau meminta kepada mayit agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikannya. Apakah dalam rangka untuk mendatangkan manfaat, melancarkan rezeki misalnya, atau dalam rangka untuk menolak madarat atau mara bahaya, agar sembuh dari penyakitnya, agar terbebas dari musibah yang menimpanya, dan lain sebagainya. Maka tawassul yang seperti ini adalah tawassul yang tidak benar menurut pandangan syariat Islam. Lianna hadza laisa wasilatan syar'iyyatan sahihah. Karena sungguh cara seperti ini bukan merupakan wasilah yang syar'i lagi benar, bukan tawassul yang syar'i dan benar. Bal min safahil insan an yatluba minal mayyit an yad'u Allah lah. Bahkan kata beliau rahimahullah, termasuk di antara tanda kebodohan seorang manusia adalah dia meminta kepada mayit agar berdoa kepada Allah untuk kebaikannya. Kata beliau rahimahullah, ini merupakan safah, ya, merupakan sebuah kebodohan atau kedunguan. Seorang mayit dimintai doanya. Li'annal mayyit idza mata qata'a 'amaluh. Kenapa demikian? Karena sungguhnya mayit jika telah mati maka terputuslah amalannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan hal ini dalam hadisnya, idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salas. Hanya 3 yang dikecualikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Seluruh amalannya terputus, tidak bisa melakukan amal kebaikan sama sekali. Dan bahkan
Justru orang yang telah meninggal membutuhkan doanya orang yang masih hidup. Dia membutuhkan doa orang yang masih hidup agar dosa-dosanya diampuni, agar amal solehnya diterima, dan begitu seterusnya. Jangan justru kemudian dibalik. Wala yumkinu li ahadin an yad'u li ahadin ba'da mautih. Dan tidak mungkin seseorang mendoakan untuk orang lain setelah kematiannya. La yumkin, tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam la yumkinu an yad'u li ahadin ba'da mautih. Tidak mungkin bagi beliau untuk mendoakan orang lain setelah kematiannya, sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun tidak kuasa untuk melakukannya, apalagi orang lain. Walihada lam yatawassal as-sahabatu radhiyallahu anhum ila Allah bitolab du'a min rasulih sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih. Oleh karenanya para sahabat belum pernah sama sekali bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta doa dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal. Belum pernah dilakukan sama sekali oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau seandainya diperbolehkan dan bermanfaat, tentu para sahabat akan melakukannya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia dan paling dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan para sahabat pun mereka orang yang paling bersemangat untuk melakukan kebaikan. Lau kana khairan lasabaquna ilaih, kata para ulama. Kalau seandainya ini merupakan suatu kebaikan, niscaya para sahabat akan mendahului kita dalam mengamalkannya.